Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meski mantan sudah bahagia bersama orang ketiga. Meski semua orang bilang mustahil mantan kembali kepadamu, dia akan kembali saat kamu lakukan dua hal ini. Ya. Nah, jadi sepertinya sekarang mantan sudah menemukan apa yang dia cari, dan itu terlihat dalam postingan-postingan mantan di media sosial bahwa dia bahagia. Dan tidak terbatas kepada postingan saja. Di dunia nyata, kita memang tahu bahwa mantan benar-benar bahagia bersama orang ketiga. Kan kita bisa bertanya kepada teman-teman, sahabat-sahabatnya mantan yang juga masih dekat dengan kita, apakah mantan benar-benar bahagia bersama orang ketiga? Oh iya. Begitu juga ketika kita bertanya kepada mereka, apa masih mungkin mantan bisa kembali kepada kita? Dan mereka semua menjawab, mustahil. Tidak mungkin, wong mantan sudah bahagia bersama orang ketiga. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ketika kita masih menginginkan mantan kembali? Ketika cinta di dalam hati kita ini masih terus ada, masih terus hadir, masih terus kita rasakan setiap hari. Satu hal yang harus kita ketahui, bahwa cinta yang ada di dalam hati kita itu adalah kekuatan. Itu adalah tanda bahwa mantan masih akan berjodoh dengan kita. Kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi cinta yang ada di dalam hati kita itu adalah energi dan kekuatan yang akan selalu memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan. Caranya bukan dengan mengejar-ngejar mantan, karena kita sudah punya pengalaman yang sangat berharga. Semakin kita kejar, mantan semakin menjauh. Semakin kita kejar, mantan semakin sulit saja untuk kita dapatkan kembali. Nah, sekarang kita berhenti mengejar-ngejar mantan dan kita lakukan dua hal ini. Yang pertama ya, mantan itu seiring perjalanan waktu juga akan terus menua seperti halnya kita. Dan ketika manusia menua, maka dia tidak akan punya cukup banyak pilihan-pilihan ya untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya. Itu kenapa jawabannya ketika orang semakin menua, banyak yang kemudian memilih untuk kembali kepada mantannya. Karena tidak terlalu banyak pilihan, karena semakin menua, kita merasa semakin sulit untuk beradaptasi, mengenal seseorang yang baru. Nah, tetapi ketika kita
tidak punya apa-apa, kita tetap jalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran, mantan tidak akan tertarik untuk kembali kepada kita. Nah, maka sekarang yang harus kita lakukan adalah menata hidup kita yang kembali, yang sudah porak-poranda karena dikhianati oleh mantan. Kita menatap masa depan kita yang cerah, ya. Kita bekerja keras karena kita tahu persis mantan kenapa sih memilih orang ketiga. Karena orang ketiga duitnya lebih banyak daripada kita. Karena orang ketiga punya orang tua yang bisa mewariskan banyak harta kepada dia. Nah, sekarang kuncinya kan kalau kita ingin mantan kembali kepada kita saat dia mulai merasakan dikecewakan, dikhianati oleh orang ketiga. Tetapi harta kita, uang kita, tentu paling tidak sekurang-kurangnya sama dengan yang dimiliki oleh orang ketiga, kalau bisa melebihi itu semua. Semua orang bisa sukses, semua orang bisa mapan, semua orang bisa kaya. Orang-orang kaya itu semuanya memulai segala sesuatunya dari nol. Bagaimana kalau mereka kaya sejak lahir, orang tuanya yang sudah memulai segala sesuatunya dari nol? Bagaimana kalau orang tuanya sudah kaya, kakek neneknya yang memulai segala sesuatu dari nol? Intinya bahwa semua yang dimiliki itu ada fase di mana orang memulai segala sesuatunya dari tidak punya apa-apa. Dia punya keinginan untuk mengubah nasibnya. Semua orang diberikan peluang yang sama untuk sukses, untuk berhasil. Ya, Allah memberikan kepada kita waktu sehari semalam yang sama banyaknya, 24 jam. Allah memberikan kepada kita tangan yang sama, jumlah jari jemari yang sama, volume otak yang sama besarnya, dan seterusnya. Ada orang yang kemudian mau mengoptimalkan semua karunia Allah itu. Dia bekerja dengan waktu yang lebih banyak, dengan usaha yang lebih giat, dan jadilah dia orang kaya. Tetapi ada orang-orang yang belum bisa mengoptimalkan itu semua. Karena itu kan kuncinya adalah kerja keras. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Sekarang yang kita lakukan adalah kerja keras, karena mantan akan kembali ketika kita sukses. Yang kedua, mantan akan kembali ketika kita tidak pernah melepaskan dia dari doa-doa kita. Selalu ada nama mantan dalam setiap doa yang kita ucapkan, yang kita lafazkan. Dan kekuatan doa. Kalaulah mantan ini ditakdirkan bukan jodoh kita, takdir bahkan masih bisa berubah ketika orang mau berdoa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Doa itu amat sangat penting, bahkan sesuatu yang paling penting di sisi Allah. Laisa sayun akrama alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada sesuatu pun yang lebih penting, yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Ya, jadi ketika kita mau berdoa, kalaupun mantan itu ditakdirkan menjadi jodohnya orang ketiga, kita berdoa, Allah kabulkan, takdir berubah, mantan berjodoh dengan kita, dan orang ketiga akan berjodoh dengan yang lainnya, dan mantan akan kembali kepada kita. Jadi meskipun semua orang bilang mustahil mantan akan kembali, insya Allah kalau kita mau lakukan dua hal ini, mantan akan kembali sesulit apapun jalannya. Demikian, semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.